Perlu untuk dipahami bahwa jauh sebelum kerajaan-kerajaan di Federasi Mesir Rempulu mengembalikan kontrak perjanjian dan perdamaian tahun 1890, di kalangan rakyat Mesir Rempulu telah tumbuh bibit-bibit perlawanan di kalangan rakyat. Pada tahun 1901, satu pasukan dari rakyat Mesir Rempulu yang dihimpun oleh La Raja mencoba menggempur Belanda yang berkedudukan di Parepare. Namun usaha tersebut gagal karena kekurangan tenaga dan senjata, sehingga beliau bersama pasukannya segera mengundurkan diri ke Soreang, dan untuk selanjutnya kembali ke Kotu, desa Mambapuang sekarang. Selanjutnya, tindakan kerajaan Maiwa mengembalikan kontrak perjanjian dan perdamaian yang ditandatangani tahun 1890 semakin memicu pihak Belanda, kemudian melancarkan serangan ke kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam Federasi Mesir Rempulu. Upaya penguasaan Belanda di Mesir Rempulu kemudian dilakukan setelah penandatanganan Korte Verklaring di Kerajaan Bone, Sopeng Wajo, dan Kerajaan Luwu. Upaya Belanda menaklukkan kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam Federasi Mesir Rempulu dimulai pada akhir tahun 1905. Upaya penaklukan itu diawali dengan mengerahkan tentara dan menyerang Maiwa. Pasukan Belanda diberangkatkan dari pusat kedudukan Belanda di Rapang menuju ke utara memasuki Maiwa. Tentara Belanda memasuki Maiwa dari dua arah, yakni dari arah Rapang dan dua Pitu E. Pasukan Belanda bergerak dengan kekuatan senjata dan tentara yang terlatih dan berpengalaman, bahkan telah menaklukkan kerajaan-kerajaan lainnya untuk menggempur wilayah Maiwa. Pasukan Belanda tersebut dipimpin oleh Letnan Kolonel Van Bonnekom, berkekuatan 1 kompi infanteri dan 1 kompi morse. Penyerangan kemudian dilakukan pada tanggal 8 Oktober 1905. Keesokan harinya, tanggal 9 Oktober 1905, mereka tiba di Maiwa, termasuk Presiden Brookman, dengan membawa 1 kompi infanteri. Penggerak maju pasukan Belanda tersebut disambut dengan perlawanan oleh Laskar dan rakyat Maiwa. Laskar Maiwa dipimpin oleh Ambo Linge. Rakyat Maiwa dengan gagah berani menghadang gerak maju serdadu Belanda dari dua arah. Walaupun dengan kekuatan senjata yang sangat terbatas, perang terbuka tidak terelakkan dan bahkan mengakibatkan gugurnya pimpinan Laskar Maiwa, Ambo Linge. Ia gugur di medan perang dan sisa-sisa pasukan lainnya mengundurkan diri ke hutan dan kemudian bergabung dengan Laskar pejuang lainnya di wilayah utara, yakni di benteng pertahanan seperti ke benteng Kalupini, Londe-Londe, dan sebagian ada yang sampai ke benteng Mambapuang. Setelah pimpinan Laskar Maiwa gugur, ia digantikan oleh Puang Ngabanna. Ia memimpin sisa-sisa Laskar Maiwa untuk bergabung dengan pejuang Mesir Rempulu lainnya. Setelah Ambo Linge gugur, rakyat Maiwa tidak dapat membendung gerak maju pasukan Belanda. Pihak militer Belanda melanjutkan penyerangannya ke wilayah Enrekang. Sasaran utama militer Belanda adalah berusaha menguasai kota Enrekang. Untuk menguasai kota Enrekang, pasukan Belanda harus mampu menguasai dan melumpuhkan perlawanan rakyat Enrekang terlebih dahulu. Mendengar kabar tentang penyerangan militer Belanda di Maiwa, kerajaan Enrekang yang waktu itu dipimpin oleh Pancaitana Bungawali berusaha menghimpun kekuatan dan pertahanan. Arung Enrekang yang gagah berani itu mengumpulkan para pemimpin di wilayah kerajaan Enrekang dan mengadakan musyawarah. Musyawarah Raja Enrekang dan pemimpin-pemimpin bawahannya itu dilaksanakan di benteng Kalupini. Tujuannya adalah mempersiapkan pertahanan dan perlawanan terhadap serangan Belanda yang datang dari arah selatan Maiwa. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Puang Ngadanga, Puang Ngasupa, Daeng Marajang, Madika, Bintang, dan Haring dari benteng Kalupini, Nenek Bone dan Nenek Capuda dari benteng Londe-Londe, Lapo Sulu Uwa Basaran dari benteng Butu Batu, Uwa Saruran dari Toraja, Nenek Lintik Sandalagan Toro dari Baroko, Indo Caba dan Indorangan dari benteng Mambapuang. Dalam musyawarah tersebut diputuskan bahwa pasukan kerajaan-kerajaan Mesir Rempulu tidak dapat lagi membantu Sidendeng Rapang dan Sawito karena pasukan Belanda sudah diambang pintu wilayah Mesir Rempulu, yakni di Maiwa. Oleh karena itu, maka diputuskan dalam rapat tersebut untuk memperkuat pertahanan, utamanya membenahi benteng-benteng pertahanan untuk menyambut serangan tentara Belanda. Komandan pasukan militer Belanda Van Bonnekom dan pasukannya terus menyusuri jalan menuju kota Enrekang, pusat kerajaan Enrekang. Pada tanggal 11 Oktober 1905, Bonnekom dan pasukannya tiba di kota Enrekang. Ia mendapatkan kota Enrekang dalam keadaan kosong, termasuk istana raja. Bonnekom dan pasukannya sulit mendapatkan informasi tentang keberadaan rakyat dan raja Enrekang karena kondisi kota Enrekang kosong. Maka Bonnekom dan pasukannya tinggal di kota Enrekang. Berdasarkan pertemuan di benteng Kalupini, diputuskan bahwa rakyat, pejuang, dan para pemimpin kerajaan-kerajaan Mesir Rempulu harus membenahi dan mempersiapkan pertahanan dan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Oleh karena itu, atas perintah Arung Enrekang, Pancaitana Bungawali, kota Enrekang dikosongkan dan selanjutnya perlawanan dan pertahanan dilakukan di benteng-benteng yang telah ditentukan dalam rapat tersebut. Untuk menghadapi kekuatan pasukan Belanda yang mempunyai peralatan senjata lengkap, jumlah besar dan pengalaman perang yang baik, harus dihadapi dengan strategi perlawanan dengan menyebar kekuatan di benteng-benteng pertahanan. Arung Enrekang Pancaitana Bungawali sendiri menyingkir dan bertahan di benteng Londe-Londe, sebuah benteng yang terletak di Kampung Batili di sebelah selatan kota Enrekang. Benteng Londe-Londe pada masa itu sangat sulit dijangkau karena untuk sampai ke benteng tersebut harus menelusuri hutan belukar.
Pertahanan di benteng Londe-Londe dipimpin langsung oleh Pancaitana Bungawali bersama-sama dengan Madida Bintang, dibantu oleh Nenek Capuda dan Nenek Bonne. Menjelang fajar menyingsing pada tanggal 11 Oktober 1905, pasukan Laskar Masa 60 yang dipimpin oleh Madida Bintang, Nenek Capuda dan Nenek Bonne menyerang pasukan Belanda di kota Enrekang. Penyerangan itu kemudian dilaporkan oleh Madida Bintang kepada Pancaitana Bungawali mengenai jalannya perlawanan. Selain itu disampaikan bahwa pasukan Belanda sedang bergerak maju menuju Duri. Mengetahui perjalanan pasukan Belanda menuju Kerajaan Duri, para pemimpin kerajaan Enrekang membicarakan strategi selanjutnya. Salah satu pendapat tentang strategi perlawanan dinyatakan oleh Puang Asapu. Beliau menyatakan bahwa perjalanan pasukan Belanda menuju Duri akan melewati kaki bukit bagian bawah benteng Bamba Puang. Ia menganjurkan agar pasukan Belanda dibiarkan saja lewat sambil menunggu bantuan laskar pejuang lainnya, dan penyerangan dilakukan setelah pasukan Belanda kembali dari Kalusi. Usul itu kemudian diterima oleh Arung Enrekang. Atas usulan tersebut, Arung Enrekang dan para pemimpin perlawanan rakyat Mesir Rempulu menghimpun kekuatan di benteng Bamba Puang. Pimpinan perjuangan diantaranya adalah Laraja, Indo Caba, dan Indo Rangan bergabung di benteng Bamba Puang bersama laskar dan rakyat. Pada kesempatan itu, Arung Enrekang Pancaitana Bungawali membakar semangat juang laskar dan rakyat Mesir Rempulu dan berkata kepadanya, "Insya Allah dalam perjalanan mereka pulang dari Kalusi, kita hadang dan menggempur mereka. Sebab apa hukumnya menginjak bumi Mesir Rempulu tanpa izin yang diempunya?" Perjalanan pasukan Belanda menuju Duri berjalan lancar tanpa mendapat perlawanan. Pada tanggal 13 Oktober 1905, pasukan militer Belanda melintas di kaki bukit Bamba Puang. Laskar Pojong Mesir Rempulu yang bersembunyi di benteng Bamba Puang membiarkan lewat begitu saja. Sekitar waktu duhur tanggal 13 Oktober 1905, pasukan militer Belanda tiba di Kalusi. Tanggal 14 Oktober 1905, pasukan militer Belanda yang datang dari arah selatan Rapang di bawah pimpinan Letnan Kolonel Van Bonnekom bergabung dengan pasukan Belanda lainnya yang datang dari arah utara Tanah Toraja. Pasukan yang datang dari arah utara dipimpin oleh Mayor de Witch. Sejak saat itu, petinggi militer Belanda diantaranya Residen Broekman, pimpinan pasukan Letkol Van Bonnekom, dan pimpinan pasukan dari Tanah Toraja, Mayor de Witch, bergabung bersama di Kalusi. Upaya Belanda untuk menguasai kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam Federasi Mesir Rempulu tetap berlanjut. Untuk tujuan itu, Residen Broekman dan dipimpin pasukan Belanda Letkol Van Bonnekom pada tanggal 15 Oktober 1905 mengundang anggota Hadat kerajaan-kerajaan Duri ke Kalusi. Tujuannya adalah agar mereka mau membantu Belanda menangkap Raja Bonne yang sedang melarikan diri dan diduga bersembunyi di wilayah Mesir Rempulu. Kerajaan Duri yang sebelumnya telah mengembalikan kontrak perjanjian perdamaian dengan Belanda yang ditandatangani pada tahun 1890 tidak menanggapi permintaan Broekman dan Van Bonnekom. Rakyat Duri tidak ikut dalam pencarian Raja Bonne, Lapawoi, Karaeng, Sigiri. Hal itu dianggap oleh Belanda sebagai penentangan, sehingga dengan latar belakang itu pasukan Belanda kemudian menyerang pertahanan rakyat Duri seperti di Steling Benteng, Kambiolangi, dan Steling Benteng Allah. Kemudian, Laskar Mesir Rempulu di bawah pimpinan Pancaitana Bungawali selama perjalanan pasukan Belanda ke Kalusi tanggal 17 Oktober 1905 menggunakan kesempatan sebaik-baiknya dengan menyusun strategi perjuangannya. Benteng Bamba Puang dijadikan sebagai pusat perlawanan dan dikawal dengan penempatan laskar pengawal benteng Bamba Puang pada kubu pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat sampai 10 kubu. Kubu-kubu pertahanan itu terletak di kaki gunung Bamba Puang. Para pejuang juga mempersiapkan persenjataan yang dimiliki termasuk bedil dan persenjataan tradisional, bahkan juga mempersiapkan batu-batu untuk menghadang pasukan Belanda. Selain itu, pejuang-pejuang Mesir Rempulu di benteng Butu Batu juga mempersiapkan perlawanan. Di pihak lawan, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Van Bonnekom dan pasukannya yang bermarkas di Kalusi juga mempersiapkan penyerangan ke kubu-kubu pertahanan utama ke benteng Bamba Puang karena keyakinan bahwa Raja Bonne, Lapawoi, Karaeng, Sigiri, dan Raja Goa yang ikut membantu Bonne bersembunyi di sana bersama laskar pimpinan Pancaitana Bungawali. Tanggal 17 Oktober 1905, Letkol Van Bonnekom dan pasukannya bergerak ke selatan menuju benteng Bamba Puang. Bonnekom menyerang ke arah Bamba Puang dengan tujuan menaklukkan perlawanan Raja Enrekang dengan kekuatan 6 brigade atau sekitar 500 orang serdadu Belanda. Setelah mengadakan perjalanan menuju benteng Bamba Puang, mereka tiba di sekitar benteng Bamba Puang sekitar jam 13.00. Laskar Mesir Rempulu yang sebenarnya telah dipersiapkan mengadakan penyerangan secara tiba-tiba. Laskar Enrekang dipimpin langsung oleh Pancaitana Bungawali. Pada saat pasukan Belanda berada di bawah kubu keempat area benteng Bamba Puang, Pancaitana Bungawali sebagai pimpinan perlawanan yang berada di kubu kedua memberi komando untuk segera menyambut kedatangan musuh dengan tembakan serentak. Mendengar komando tersebut, maka sekitar 150 laras bedil yang dimiliki Laskar Mesir Rempulu segera memuntahkan pelurunya ke arah musuh Belanda. Bahkan ada yang menggulingkan batu untuk menghadang
menghadang pasukan Belanda tersebut. Pada saat itulah secara bersamaan laskar-laskar pejuang di kubu pertama, kedua, ketiga, dan keempat secara serentak mengadakan perlawanan. Menghadapi serangan itu, pasukan Belanda berpencar dan masing-masing mencari perlindungan di balik batu-batu besar pada bukit. Selanjutnya mereka melakukan serangan balik. Pasukan Brigade Infanteri yang berada di barisan belakang selanjutnya mengambil posisi depan, namun masih mendapat perlawanan dari Laskar Mesin Rempulu pada kubu kelima dan keenam. Pasukan militer Belanda yang terlatih dan persenjataan lengkap segera memusatkan perhatian dan mengarahkan serangan balasan untuk merebut pertahanan Laskar Mesin Rempulu di benteng Bambapuang. Serangan itu semakin menyudutkan pihak Laskar Mesin Rempulu setelah pertahanan pada kubu ketiga dan keempat kekuatannya semakin melemah. Pancaitana Bunga Walie sebagai pemimpin perjuangan menyadari kelemahan itu dan selanjutnya memerintahkan agar laskar di kubu tersebut segera bergabung dengan laskar yang ada di kubu kedua. Kubu pertahanan ketiga dan keempat akhirnya dikuasai oleh pasukan Belanda. Setelah pasukan Belanda menguasai kubu ketiga dan keempat, walaupun dalam keadaan kosong, pihak militer Belanda segera merencanakan untuk melakukan penyerangan langsung ke markas komando Arung Hendrekang Pancaitana Bunga Walie di kubu kedua. Pihak Laskar Mesin Rempulu di kubu pertama berusaha melindungi pusat pertahanan di kubu kedua dengan melancarkan serangan dan tembakan dari tempat ketinggian. Namun demikian, pasukan militer Belanda yang terlatih dan tidak mundur dan panik, bahkan mereka maju terus untuk menundukkan dan merebut kubu utama tersebut. Van Bonnekom kemudian membagi kekuatannya untuk menyerang ke arah kubu pertahanan pertama. Selain itu, 3 brigade lainnya dikerahkan untuk merebut kubu pertahanan kedua sebagai pusat pertahanan Laskar Mesin Rempulu di mana pimpinan perlawanannya berada. Dalam menghadapi perang yang semakin sulit termasuk kondisi pada pertahanan kubu kedua, maka para pemimpin laskar seperti Puanga Sapu, Madika Bintang, Daeng Amarajang sepakat untuk mengajukan permohonan kepada pucuk pimpinannya Pancaitana Bunga Walie agar beliau sudi meninggalkan kubu kedua dan berusaha menyelamatkan diri dari serangan musuh. Atas kesepakatan itu, maka para pemimpin laskar perlawanan segera menghadapi kepada beliau. Puanga Sapu kemudian mengajukan permohonan tersebut. Tuanku Arung Ratu yang gagah perkasa lagi budiman, laskar tuanku telah bersumpah untuk berkelahi dengan Belanda, Tomabu sama Tanah, sampai ke titik darah yang habis. Tuanku berkewajiban memimpin peperangan yang berkepanjangan ini sampai bumi Mesin Rempulu bersih dari musuh. Sebab itu kami memohon dengan sangat tuanku ke Batu-Batu, maksudnya ke benteng Batu-Batu, untuk pertempuran yang berikutnya. Sementara itu biarlah kami menghadapi pertempuran yang sekarang ini. Atas permohonan tersebut, maka Arung Hendrekang Pancaitana Bunga Walie segera meninggalkan markasnya bersama dengan 15 orang laskar pilihan. Melalui gerbang belakang benteng Bambapuang, perjalanan beliau menuju benteng Batu-Batu sampai dihadang pasukan Belanda di Kotu, namun mereka dapat meloloskan diri. Perjalanan mereka teruskan ke benteng Batu-Batu yang terletak di daerah Temban pada jarak kurang lebih 16 km sebelah barat kota Hendrekang. Pancaitana Bunga Walie selamat sampai di benteng tersebut dan selanjutnya memikirkan perlawanan selanjutnya. Setelah Arung Hendrekang Pancaitana Bunga Walie keluar dengan selamat dari benteng Bambapuang, maka pimpinan Laskar Mesin Rempulu di benteng Bambapuang dipimpin oleh Puanga Sapu dan para pemimpin perjuangan lainnya seperti Raja Indorangan, Indo Caba, dan lain-lain. Puanga Sapu menjadi pimpinan perlawanan. Ia selanjutnya memerintahkan agar mereka tetap melanjutkan perlawanan. Dengan dukungan semangat juang para laskar dan pemimpin-pemimpin laskar, perang dilanjutkan. Bahkan Laskar Mesin Rempulu di kubu-kubu pertahanan benteng Bambapuang mendengar perintah pimpinannya serentak langsung keluar dan menyerbu pasukan Belanda. Pada saat itu bahkan terjadi perang dan pertarungan jarak dekat. Salah satunya adalah Puanga Sapu. Ia dengan senjata tombak dan keris. Ia dengan gagah berani maju menyongsong lawan. Ia melakukan perlawanan sengit dan bahkan mengakibatkan beberapa serdadu Belanda luka dan bahkan ada yang tewas oleh pasukan tombak dan sabetan kerisnya. Beberapa bukti gugurnya pasukan Belanda dalam perang tersebut hingga kini masih dapat disaksikan dengan adanya makam orang-orang Belanda di daerah tersebut. Puanga Sapu kemudian melihat kondisi laskarnya semakin terjepit sehingga ia harus mengambil keputusan memerintahkan kepada sisa-sisa laskarnya untuk berusaha meloloskan diri dari kepungan serdadu Belanda. Ia memerintahkan agar segera menggabungkan diri ke selatan, yakni di benteng Batu-Batu, di mana pucuk pimpinannya Raja Hendrekang berada. Sekitar 60 laskar pejuang meloloskan diri. Setelah Puanga Sapu memerintahkan dengan lantang bahwa di bagian selatan akan terjadi pertempuran yang menentukan dan biarkanlah aku menghadapi musuh keparat ini. Ia masih mengadakan perlawanan dan bahkan masih mampu menewaskan orang serdadu Belanda. Setelah sebagian besar laskarnya meloloskan diri, Puanga Sapu tidak dapat menghindarkan diri dari kepungan serdadu Belanda. Ia dipukul dan ditusuk dengan bayonet, namun tak setetes darah pun keluar dari badannya. Serdadu Belanda semakin geram dan marah karena melihat kenyataan ada orang yang kebal terhadap senjata logam. Karena itulah serdadu Belanda secara beramai-ramai menusuk dan memukul tubuh Puanga Sapu. Ia rubuh dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di tangan serdadu Belanda.